Persiapkan ini sebelum kamu membeli tanah kafling. Halo, assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi dengan saya Desi. Khusus untuk kamu yang baru saja subscribe channel Geraha Properti, saya ingin mengucapkan halo and welcome to our channel investasi properti Pontianak. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus kamu persiapkan sebelum kamu membeli tanah kafling. Namun sebelum itu, yuk tekan dulu tombol subscribe untuk terus support channel ini agar bisa share info penting dan menarik seputar investasi. Saya kasih kamu waktu 3 detik untuk tekan tombol subscribe ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Baiklah, ini dia informasinya untuk kamu semua. Pastinya kamu sudah tidak asing soal apa itu tanah kafling. Yap, tanah kafling ialah beberapa bidang tanah dalam satu kawasan yang sengaja dilakukan pemecahan sertifikatnya, baik oleh perorangan maupun badan usaha yang sah. Lahan ini biasanya sudah dipetak-petak dengan ukuran-ukuran tertentu. Banyak orang yang kemudian melirik membeli tanah kafling dikarenakan peluang pengembangan nilai jual yang cukup besar. Berbeda halnya dengan tanah biasa, ketika membeli tanah kafling, kamu harus memiliki trik tersendiri. Dihimpun dari berbagai sumber yang ada, berikut ini merupakan langkah-langkah penting sebelum kamu membeli tanah kafling. 1. Sesuaikan anggaran. Sebelum kamu memutuskan untuk membeli tanah kafling, ada baiknya kamu mempersiapkan budget yang sesuai dengan kemampuanmu. Jika ingin melakukan pembelian secara kredit, kamu juga harus memperkirakan berapa lama kreditmu itu akan berlangsung. Jangan sampai kredit berhenti di tengah jalan karena alasan finansial yang seharusnya bisa dihindari dan dideteksi sejak awal. Jika dana memang terbatas, tidak ada salahnya kamu memiliki tanah kafling murah untuk investasi. Tapi tetap harus mempertimbangkan keamanan dari tanah yang kamu beli. Minimal, pastikan dulu surat-surat atau bukti kepemilikannya sah dan jelas. 2. Bank pemberi kredit. Alangkah baiknya mempertanyakan kepada bank pemberi kredit yang bekerja sama dengan penjual atau developer. Apakah tanah kafling tersebut bisa dibeli secara kredit? Untuk itu, akan mengetahui atau menguji bahwa surat-surat tersebut lengkap dan resmi ataukah belum. Karena jika belum dapat mengajukan kredit kepada bank, maka bisa dipastikan jika surat-surat tersebut belum resmi atau ilegal. Dikarenakan proses kredit bank akan disetujui apabila surat-surat tersebut telah lengkap atau terpenuhi. 3. Kondisi tanah. Sangat dianjurkan sebelum kamu membeli tanah kafling, kamu harus memperhatikan kontur dan jenis tanah. Karena beberapa kontur tanah memiliki resiko tersendiri ketika hendak dibangun sebuah rumah atau bangunan di atasnya. 4. Hitung potensi perkembangan tanah kafling. Jika berbicara soal investasi, maka wajib hukumnya bagi kamu mengecek prospek kawasan tersebut dalam jangka panjang atau dengan kata lain, perkembangan ke depannya akan seperti apa. Kamu harus memperhitungkan potensi perkembangan terkait harga tanah di kawasan tersebut. Apakah lokasi tersebut strategis dalam beberapa tahun ke depan? 5. Periksa luas dan batas tanah kafling. Salah satu hal yang kerap menjebak ketika membeli tanah kafling adalah luas tanah yang tidak sesuai. Oleh karena itu, pastikan luas tanah kafling sudah pas dengan yang tercantum di sertifikat. Karena luas tanah kafling tersebut sangat berpengaruh terhadap harga yang harus dibayar. Selain luas tanah, periksa juga batas tanah kafling yang akan dibeli untuk pedoman mengenai luas tanah yang bisa digunakan. 6. Cari tahu asal-usul tanah. Jangan beli tanah kafling bekas kuburan, bekas tempat sampah, rumah ibadah karena secara feng shui tak baik. Namun yang baik adalah bekas kebun, sawah. Kalau area tersebut sudah diratakan, cari informasi di kelurahan atau kecamatan. 7. Akses jalan. Akses jalan adalah hal krusial yang wajib diketahui sebelum memutuskan membeli. Akses jalan yang baik merupakan kebutuhan primer yang dibutuhkan penghuni untuk melancarkan segala aktivitasnya. Untuk itu, pilihlah akses jalan yang bisa dilintasi 2 mobil dari kiri dan kanan jalan. 8. Antisipasi bahaya sekitar. Hindari membeli tanah kafling dekat jalur listrik tegangan tinggi, jalur pipa gas, jalur rel kereta,
area bandara, dan tepi sungai. Antisipasi juga memilih daerah yang kelihatannya tidak berpotensi digusur untuk pembangunan fasilitas umum. 9. Memeriksa surat tanah. Merupakan hal utama untuk memeriksa kelengkapan surat-surat tanahnya, termasuk juga nama pemilik dan keabsahannya. Apabila suratnya sudah bersertifikat, maka periksa apakah sertifikat tersebut sudah berpindah tangan. Jika belum, maka minta surat keterangan pendaftaran tanah di kantor kelurahan setempat. 10. Mengecek keabsahan oleh PPAT. Cek keabsahan sertifikat tanah sebelum melakukan akad dengan menggunakan jasa PPAT untuk memeriksanya. PPAT akan memeriksa keaslian sertifikat tanah tersebut ke BPN. Dengan mempercayakan proses ini kepada PPAT, maka dapat diketahui secara terperinci status tanah tersebut. Misalnya, asli sedang dijaminkan dalam sengketa atau tidak. 11. Membuat surat akad jual beli. Setelah memastikan surat tanah tersebut tidak bermasalah, maka langkah selanjutnya ialah membuat surat AJB oleh PPAT. Pada umumnya, pembuatan surat ini membutuhkan beberapa syarat seperti surat pembayaran PBB, sertifikat tanah, surat IMB, dan balik nama sertifikat tanah. 12. Menyerahkan berkas ke BPN. Tahap ini dilakukan untuk mengurus balik nama sertifikat dan menjadi tanggung jawab PPAT. Penyerahan berkas AJB tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya selama 7 hari setelah penandatanganan. Pada umumnya, setelah 2 minggu diproses, maka pembeli akan mendapatkan sertifikat dengan nama yang baru. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa untuk terus tonton video kami agar bisa mendapatkan update informasi penting dan menarik seputar investasi. Sampai jumpa!